Puji Tuhan, Tante Jojo bersama Kak Kibet ada bersama-sama dengan adik-adik di tempat ini, dan kita walaupun tidak bertemu dalam ibadah tapi tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik. Tetapi jangan patah semangat, jangan khawatir, karena di dalam Tuhan kita dipersatukan, oke? Nah, pada saat ini, di waktu yang singkat ini, Kak Kibet bersama Tante Jojo akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama adik-adik yang ada di rumah. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita semua. Langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Pasti sudah tidak asing lagi bagi adik-adik ketika mendengar nama Daniel. Pasti sebagian besar udah tahu cerita tentang seorang Daniel. Nah, Kak Kibet akan bacakan Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa seorang Daniel ini dia termasuk ke dalam 3 orang petinggi pada pemerintahan Raja Darius pada waktu itu. Seorang Daniel ini adalah seorang yang sangat dikasihi oleh raja. Karena apa? Adik-adik bisa baca di dalam ayatnya yang keempat. Karena Daniel, ia mempunyai roh yang luar biasa di dalam dirinya, yaitu roh Allah. Nah, adik-adik, Daniel ini dia adalah seorang yang rajin dalam berdoa. Di dalam firman Tuhan berkata bahwa dalam sehari itu Daniel bisa 3 kali dia berdoa. Nah, adik-adik ada yang suka berdoa di sini. Nah, Daniel ini adalah seorang tokoh yang mengajari kita semua untuk apa? Rajin dalam berdoa. Artinya Daniel sangat suka berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, adik-adik, ketika para pejabat tinggi raja ini melihat Daniel suka berdoa, mereka menjadi iri kepada Daniel karena raja sangat mengasihi Daniel pada waktu itu. Nah, mereka mencari-cari kesalahan Daniel, tetapi mereka tidak menemukan kesalahan yang ada pada Daniel. Nah, akhirnya mereka memutuskan apa? Ketika mereka mengetahui bahwa Daniel itu rajin dalam ibadahnya, maka mereka memberitahukan raja bahwa dalam 30 hari tidak boleh ada orang di dalam kerajaan itu beribadah kepada Allah manapun kecuali hanya kepada raja mereka sembah. Nah, dan raja pun menyetujui setiap masukan dari pejabat-pejabat tinggi pada waktu itu. Nah, adik-adik, tetapi apa? Daniel dia tidak putus asa. Walaupun pada saat itu sudah ada larangan bahwa tidak boleh siapapun menyembah kepada Allah lain kecuali kepada raja. Tetapi apa yang Daniel lakukan? Kita tadi sudah baca dalam ayatnya yang ke-11 bahwa Daniel masuk ke dalam kamar. Dia berdoa seperti biasa yang dilakukannya. Dia berlutut berdoa sambil memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita ambil dalam kisah Daniel ini? Meskipun di dalam kesetiaannya dia berdoa, dia harus menerima hukuman, yaitu apa? Dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi kita bisa melihat bahwa ketika dia dilemparkan ke dalam gua singa, Allah tidak membiarkan Daniel dimakan oleh singa-singa itu, tetapi Allah menjaga Daniel. Kenapa? Karena Daniel adalah seorang yang rajin dalam berdoa. Ketika kita rajin berdoa, maka kita bisa merasakan perlindungan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik, oleh sebab itu jangan pernah kita tinggalkan jam-jam doa hari-hari ini. Biarlah kita tetap semakin mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus.
Ya, puji Tuhan adik-adik, demikianlah renungan yang bisa Kak Kibet sampaikan. Biarlah dapat memberkati adik-adik. Terima kasih Kak Kibet untuk renungan hari ini. Kita percaya bahwa renungan hari ini boleh memberi kekuatan buat kita. Kita tahu adik-adik, kekuatan kita hanya ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Terlebih hari-hari ini, apapun keadaan di sekeliling kita yang mungkin membuat adik-adik hari-hari ini tidak bisa bersekolah. Hari-hari ini adik-adik tidak bisa beribadah bersama-sama dengan Tante Jojo, Tante Kibet, dan guru-guru sekolah minggu yang lain. Tetapi Tante Jojo, Kak Kibet percaya bahwa adik-adik mendapat perlindungan dari Tuhan dan tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahwa kekuatan kita adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri renungan singkat hari ini dan nanti Kak Kibet akan pimpin kita dalam doa. Puji nama Tuhan, mari adik-adik semua kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di malam hari ini. Hanya karena kemurahan Tuhan, kami semua boleh ada dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan yang ada pada saat ini. Biarlah ya Tuhan terus tambahkan kepada kami kekuatan Tuhan, agar kami terus setia di dalam doa, kami terus mencari Tuhan di hari-hari ini. Dan biarlah Tuhan terus ya Tuhan jaga, lindungi kami dimanapun kami berada, bahkan dua orang tua kami Tuhan, Engkau berkati segala aktivitas kami, kegiatan kami, kehidupan kami, seluruhnya Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh menjadi anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan, bahkan anak-anak yang suka berdoa dan suka dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, tetap semangat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.